Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ratusan purnawirawan TNI lah menuntut begitu kan ya, desak reshuffle kabinet Prabowo Gibran dan bahkan ganti wapres. Wah. Ini nampaknya menarik ya. Ini nampaknya menarik. Kenapa? Tuntutannya tidak main-main, bos. Bukan kaleng-kaleng di situ begitu ya. Mendesak mereshuffle kabinet orang-orang Jokowi hingga mengganti wapres. Namanya Gibran. Tapi pertanyaannya mungkinkah di situ begitu? Tapi kalau masyarakat mendesak semuanya, terus kemudian dilandaskan dengan apa yang kemudian terjadi di parlemen, saya kira bisa, bukan tidak mungkin. Tapi pada kenyataannya sekarang kekuatan Gibran ya masih di atas angin begitu. Kekuatan Jokowi masih kuat, tapi perlu diingat kalau orang-orang Jokowi di lingkaran istana di situ diganti, maka bukan tidak mungkin Prabowo akan bebas kemana saja, apalagi seorang wapres Gibran di reshuffle ya atau diganti begitu kan ya, bisa saja ya. Prabowo ini langgeng. Nah, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Tapi saya kira bagi kami adalah kekuatan presiden dan wakil presiden itu merupakan satu kesatuan ya. Artinya ada satu sisi yang kemudian masih pesimis soal bagaimana untuk ya pengusulan terhadap para jenderal ini begitu kan ya, terhadap mereshuffle kabinet orang-orang Jokowi di lingkaran istana, terus kemudian diganti dengan orang-orang orang-orang yang kemudian mampulah membantu seorang Prabowo, terus kemudian mengganti wapres. Saya kira ini akan menjadi catatan penting begitu kan. Saya kira juga tidak mungkin. Kenapa bang tidak mungkin? Karena kekuatan masyarakat sekarang ini memang solid ya untuk menuntut bagaimana wapres Gibran ini diganti. Tapi satu sisi kekuatan di situ yang bisa mengganti adalah di parlemen. Untuk Fufu Fafa tadi tantangannya adalah prosedur. Karena tadi 7A ya alasannya perbuatan tercela. Prosedurnya adalah DPR harus bersepakat dulu 8 fraksinya untuk bilang bahwa ini ada pelanggaran konstitusi. Itu aja udah menantang pasti. Nanti Bang Deddy saya kira harus mengulasnya ini. Sangat-sangat menantang pasti. Kalau DPR sudah setuju, DPR harus mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara hukum. Kalau terbukti, nah mungkin nanti Mas Roy bisa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan ngirim balik ke DPR, kemudian DPR bikin sidang MPR, berarti DPR-nya sekarang plus DPD. 2/3 harus setuju untuk memakzulkan. Nah, jadi tantangan politiknya luar biasa besar. Tapi saya taruh aja dulu di atas meja, nanti kita diskusikan. Karena menurut saya barangkali ini juga sesuatu yang harus kita olah, bukan hanya politik formal. Tapi masuk saya poin yang berikutnya. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah. Seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek. Dan ini bahaya buat kita ke depannya. Kekuatan di situ mulai dimakzulkan, mulai hak angket, mulai dari MPR. Nah, itu yang kemudian bisa. Tapi kalau hanya desakan-desakan dari purnawirawan, saya kira ya agak sulit juga. Karena negara kita adalah negara demokrasi dan satu sisi Gibran kuat posisinya sebagai wapres. Jadi gampang sebenarnya tuntutan-tuntutan yang harus kita hadapi begitu kan ya. Yang kita tuntut begitu gampang, nggak usah reshuffle sana sini begitu. Gampang begitu. Pertama, posisi Gibran dikunci aja.
Ya jangan diberikan kewenangan-kewenangan yang kemudian bisa leluasa mereka menggunakan kekuatan mereka begitu. Kalau ini diberikan kebebasan ya, diberikan kewenangan yang sangat tinggi, maka bukan tidak mungkin ya Presiden Prabowo akan kewalahan karena dia masih muda dan sekeliling mereka banyak begitu kan ya, yang kemudian masih setia terhadap Jokowi dan Gibran. Satu sisi, yang kedua, kalau reshuffle bisa mungkin terjadi di lingkaran istana, ada orang-orang Jokowi yang mau di reshuffle misalnya, bisa saja juga ya terjadi. Tapi ini saya kira ya agak sulit juga begitu, karena inilah kesepakatan politik. Yang namanya kesepakatan politik ya bukan tidak mungkin begitu kan ya, bukan tidak mungkin dia akan menjadi satu dan satu kekuatan ya. Saya masih teringat dengan yang disampaikan Hasan Nasbi begitu soal kepala B2 begitu kan ya. Ya sampai sekarang masih itu aja begitu. Jadi saya kira tidak mungkin akan dipecat begitu saja. Padahal ini sudah semangat loh begitu kan ya. Padahal ini sudah semangat loh para jenderal-jenderal purnawirawan di situ begitu kan. Bahkan ratusan ya purnawirawan mengusulkan pergantian wakil presiden ya. Ini saya kira langkah yang kemudian ada ketidakpuasan terhadap wakil presiden begitu kan ya. Karena pemilu kita adalah pemilu mahal. Tapi satu sisi coba kita baca komentar dari netizen begitu kan, yang kemudian banyak muncul spekulasi yang ada begitu. Salah satunya ini ya, ratusan purnawirawan jenderal mengusulkan pergantian wakil presiden Jakarta 17 April 2025 ya. Bahkan ya banyak yang mengatakan begini, yang ngakak presiden wakil itu adalah satu paket hasil pemilu yang sah. Loh, kok mau diganti wapresnya, sama saja mau mengganti presidennya. Tidak ketuaan ya, tapi pemikirannya sok tua, tindakannya jadi nggak ada. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Kalau yang bicara jenderal-jenderal sih aku percaya ada sesuatu alasan yang kuat. Tapi kalau jenderal-jenderal purnawirawan mau ratusan apa ribuan, udah nggak ngefek. Ini komentar-komentar dari netizen. Kenapa nggak ngefek? Ya yang saya katakan tadi, bahwa Gibran itu dengan presiden dan wakil presiden itu dipilih dengan yang sah. Kecuali bisa seorang wakil presiden bisa posisinya diganti. Dengan cara apa? Misalnya salah satunya adalah tindakan pidana korupsi, terus kemudian ada nepotisme, terus kemudian ada meninggal begitu kan ya, bisa posisinya diganti. Tapi kita lihat saja sekarang ini secara substansi begitu kan ya, secara substansi saya kira ya bisa dipastikan diganti, tapi perlu diingat kekuatan itu kan juga punya kekuatan secara undang-undang yang sah begitu pada akhirnya. Tapi kan ini menjadi ancaman bagi seorang Gibran. Ya Gibran dan Jokowi bisa saja panik begitu kan ya, bisa saja panik. Kenapa? Karena kekuatan mereka sekarang ini sudah di atas angin begitu kan. Apalagi yang dilakukan oleh Prabowo ini kan agak masih pesimis begitu masyarakat Indonesia begitu. Makanya agak merinding ini ya. Agak merinding pengusulan seperti ini, merinding segar ya. Ini pemilu ulang apa gimana? Hahaha, itu aspirasi Neng ya. Mau diganti siapa ya? Lewat pemilu lagi dong. Langkah pertama yang diganti dulu kan ada mekanisme seperti zaman Mega gantikan Gus Dur, lalu ada Hamzahas menggantikan jadi wapres ya. Jadi perlu diingat sekarang negara demokrasi yang punya kuat begitu kan. Artinya partai-partai itu sudah dirangkul ya. Siapa yang menjadi oposisi sekarang? Walaupun PDIP dengan Nasdem membantu pemerintahan Prabowo, tapi pada kenyataannya di luar sana masih menganggap ada sebuah oposisi besar. Tapi kan agak lucu misalnya begitu kan ya. Partai sudah dirangkul, tapi ada yang kemudian ingin ingin mekanisme misalnya Gibran misalnya mau diganti. Saya kira kan ini ada siapa yang punya kekuatan ya di parlemen, wakil kita itu ya pesimis begitu kan. Pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung
menghentikan PSN Pik 2, PSN Seremban, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina dan masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Pak Harun Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarso, Jenderal TNI Purnawirawan, Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Aslan, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Jadi kan itu artinya wakil rakyat kita yang ada di DPR itu adalah berangkat dari mesin partai, berangkat dari kendaraan partai. Tapi perlu diingat, bukan tidak mungkin sewaktu-waktu kalau kementerian-kementerian di lingkaran istana ini akan mereshuffle begitu kan, akan direshuffle. Kenapa bisa diganti? Karena pada kenyataannya orang-orang di lingkaran istana yang kemudian orang-orang Jokowi yang dianggap titipan Jokowi bisa saja yang tidak bisa bekerja, bisa saja direshuffle oleh seorang Prabowo, dan itu yang kita tunggu begitu. Kalau reshuffle saya kira mungkin begitu kan ya, saya kira mungkin ya. Kalau Gibran diganti ya tambah mungkin. Misalnya begitu kan, misalnya. Tapi ya inilah yang kita lihat bahwa forum dari Purnawirawan TNI ini mengeluarkan sikap ya untuk mengganti Gibran dan mereshuffle Menteri Pro Jokowi ya. Ini yang dia inginkan begitu kan, yang dia inginkan begitu. Makanya kekuatan-kekuatan di parlemen itu kan harus punya kekuatan sebagai wakil rakyat ya. DPR mana yang mewakili kita? Itu kan. Kalau berangkatnya dari partai ya saya kira juga tidak mungkin begitu kan. Tapi perlu ingat nantinya begitu. Nantinya ya posisi kalau bisa nampaknya kita lihat ya seperti dorongan dari partai PDIP, Partai Nasdem, mungkin bisa saja di tahun 2009 ya posisi Gibran ini tidak lagi menjadi calon presiden. Bisa saja begitu. Ya jangan-jangan nanti lawan kuatnya adalah seorang Prabowo. Jangan-jangan Gibran versus Prabowo. Bisa saja itu terjadi. Ya tergantung dengan situasi dan kondisinya lah begitu kan ya.
Ini ada beberapa ratusan purnawirawan yang melayangkan 8 tuntutan yang mendesak reshuffle kabinet hingga mengganti wakil presiden. Wah, ngeri kan? Merinding ini bos, merinding ya. Dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini mengeluarkan pernyataan sikap dan membuat 8 tuntutan kepada pemerintah. Dalam pernyataan ini banyak yang kemudian menyikapi begitu, terutama dokumen resmi yang ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal ya. Ada 8 tuntutan begitu kan ya. Salah satunya adalah tuntutan bagaimana kalau Gibran ini diganti, terus kemudian reshuffle orang-orang Jokowi dan sebagainya. Ini kita lihat saja, memang kalau secara logika sih dari kemampuan seorang Gibran itu kan dipertanyakan sebenarnya. Tapi kan pemilihan ini adalah pemilihan yang sah. Satu, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke versi aslinya sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan. Nah, inilah yang kemudian yang harus kita lihat bahwa seperti ini kan sudah banyak tuntutan-tuntutan itu begitu kan. Yang kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Astacita kecuali untuk proyek pembangunan ibu kota negara. Karena agak lucu begitu. Jadi artinya apa? Artinya mendukung sepenuhnya terhadap Prabowo, tapi bukan proyek-proyek Jokowi. Ini kan sebenarnya ini menjadi gertakan juga begitu kan. Ya, Prabowo setidaknya ini kan sudah berbeda kebijakannya. Makanya IKN ini kan sekarang ini dipangkas begitu APBN-nya ya. Menghentikan proyek strategis nasional PSN atau seperti PIK Rempang dan proyek serupa karena dianggap merugikan rakyat. Nah, kalau ini saya setuju ya. Menolak masuknya tenaga kerja asing soal Tiongkok dan meminta pemerintahan memulangkan karena dengan mereka dengan asalnya. Coba bayangkan, negara kita itu angka pengangguran yang begitu banyak yang kemudian di PHK. Tapi orang asing berapa persen yang ada di negara kita? Ini kan dari bentuk bahwa apa yang kemudian dituntut terhadap pemerintah, terhadap presiden, maka presiden harus mendengarkan aspirasi ini. Artinya apa? Artinya biar tidak ada pengangguran lagi di negara kita, biar semakin turun. Ini kan bagus juga tuntutan dari purnawirawan itu ya. Bahkan melakukan perombakan kabinet dengan memecat menteri yang diduga kuat terlibat dalam tindakan pidana korupsi serta menindak tegas pejabat dan aparat yang masih memiliki loyalitas terhadap Jokowi begitu kan. Artinya apa? Artinya meminta pecat lingkaran istana orang-orang Jokowi. Kemarin ada menteri yang kemudian berbondong-bondong, ramai-ramai begitu kan ya, datang di situ ke rumah Jokowi. Ini menandakan ada sesuatu hal yang apa? Ketika Prabowo berangkat ke luar negeri melakukan diplomasi dengan negara-negara lain, justru seorang Presiden Prabowo kecolongan oleh menteri-menterinya sendiri. Kenapa Bang kok kecolongan? Ya kita lihat saja banyak yang berbondong-bondong ke rumah Jokowi. Ada apa? Ada salah satu kepala daerah juga Bu Hovifah datang ke rumah Jokowi. Ingin apa? Diskusi masalah perang dagang. Masa iya secara etika kita punya Presiden Prabowo tapi tiba-tiba mereka ke rumah Jokowi. Jokowi tahu apa masalah soal ekonomi begitu kan. Walaupun sebagai mantan presiden tetap saja kebijakannya berada di Prabowo, bukan dari seorang Jokowi. Dan juga tidak mungkin seorang Jokowi mendekati seorang Prabowo. Ini kan agak lucu juga pada akhirnya. Jadi saya kira tuntutan ini bagus ya. Ketujuh, mengembalikan fungsi kepolisian RI sebagai penjaga keamanan, ketertiban masyarakat atau Kamtibmas begitu kan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. 8, mengusulkan kepala MPR agar mengganti Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai cacat secara hukum. Nah, makanya KPK itu kan keputusannya kan mengikat, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tapi yang mengesahkan dulu kan kalau bukan si paman siapa lagi? Jadi ini agak nampaknya begitu kan, nampaknya
keputusan ini kan sudah final begitu ya, dan tidak bisa diganggu-gugat. Pada akhirnya ya jalan satu-satunya kalau menurut saya pribadi, tuntutan itu agak sulit ya, agak sulit di negara kita. Oke, dalam hal ini apa yang kemudian menjadi tuntutan saya apresiasi luar biasa begitu, karena negara kita adalah negara demokrasi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.